Hindu Times Channel dibuat dengan rasa tulus ikhlas untuk mengumpulkan, mengkaji, dan mendokumentasikan sejarah Hindu, pengetahuan suci, dan filsafat rohani Weda. Apabila Anda ingin mendukung channel ini, kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe, serta membagikan konten-konten kami. Om Swastiastu. Pernahkah Anda bertanya mengapa di Bali ada begitu banyak soroh atau golongan masyarakat? Kapan semua golongan ini muncul dan apa yang melatar belakanginya? Apa bedanya sistem soroh dengan sistem kasta? Lalu mengapa ada golongan Bali Aga yang terkesan menolak sistem soroh ini? Dalam kenyataannya, pertanyaan-pertanyaan itu mewakili keingintahuan banyak orang mengenai sistem tata kemasyarakatan tradisional Bali. Menjawab pertanyaan ini, kita sedikit tidaknya harus melihat sejarah Bali di masa kejayaan Gel-Gel. Kami berusaha dengan tulus untuk mendokumentasikan sejarah dan pengetahuan suci Weda agar tetap dikenal dan dipelajari. Apabila Anda mendapatkan informasi atau pengetahuan baru dengan menonton channel kami, Anda dapat mengapresiasi dan mendukung kami dengan cara klik tombol like dan subscribe. Anda juga dapat mendengarkan pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan netizen dan isu-isu terkini dalam kanal terbaru kami, yakni Podcast Hindu Times. Dalam live report kami kali ini, kami kembali mengenang perjalanan suci Dangyang Nirarta. Pada awal abad ke-16, Dangyang Nirarta merevolusi tatanan kemasyarakatan Bali sehingga menjadi apa yang kita kenal dan lihat saat ini. Pengaruh beliau yang begitu besar bagi perubahan fundamental Bali dari sisi filosofi, sosial, sastra, dan budaya adalah peristiwa monumental bagi keberlangsungan peradaban Hindu di Nusantara pada abad ke-16 hingga sekarang. Om Swastiastu. Pagi ini Sobat Hindu Times, saya tengah berada di sebuah semenanjung dan bukit tepatnya yang berada di ujung timur Pulau Bali, yaitu Teluk Padang yang kita kenal sebagai Padang Bay. Di sebelah tempat ini adalah pelabuhan yang terkenal, pelabuhan penyeberangan antara Bali dan Lombok, dan saat ini saya tengah berada di Jaba Sisi dari Pura Silayukti, pura yang sangat terkenal. Yang di sebelah kiri saya ini adalah pura tempat berstananya Empu Baradah, dan yang di sebelah kanan saya adalah tempat berstananya Empu Kuturan. Jadi 500 tahun yang lalu, tatkala Dangyang Nirarta pergi ke tempat ini, Pasraman ini telah berdiri, dan Empu Kuturan serta Empu Baradah sesungguhnya berada dalam satu garis keturunan Brahmana. Nah, ketika Dangyang Nirarta ke sini 500 tahun yang lalu, beliau bertemu dengan Dalam Watu Renggong di tempat ini, dan tidak di istana di Gel-Gel tentunya, karena waktu itu Dalam Watu Renggong sedang bertamasya di daerah sini. Dan dalam live report kita kali ini, kita akan menelusuri jejak langkah Dangyang Nirarta bersama Dalam Watu Renggong di daerah Bali Timur dan di daerah ibu kota Gel-Gel. Dalam kisah sebelumnya, Dangyang Nirarta sampai di Desa Mas dan tinggal di Pasraman yang kini dikenal dengan Pura Pule atau Pura Taman Pule. Di sana, Dangyang Nirarta tinggal bersama istri dan putra-putra beliau. Pada saat Dangyang Nirarta berada di Mas, keempat putra utama beliau, yakni Brahmana Keniten, Kemenuh, Manuaba, dan Mas, telah tumbuh remaja. Pada saat itu, Dangyang Nirarta juga mengambil istri dari kalangan pelayan. Pelayan ini kemudian melahirkan seorang anak yang kelak menurunkan golongan Brahmana Andapan. Telah sekian lama Dangyang Nirarta bersama keluarganya tinggal di Mas. Bendesa Mas begitu bersyukur ada seorang Brahmana hebat yang tinggal di desanya. Pada suatu hari, Bendesa Mas memohon kepada Dangyang Nirarta agar beliau berkenan memberikannya karunia diksa. Dalam peradaban Weda,
Diksa adalah saat seseorang menyerahkan diri kepada seorang guru kerohanian untuk mendapatkan bimbingan rohani. Artinya, tatkala seseorang mendapatkan karunia diksa, dia semakin mantap dalam jalan keinsafan diri atau jalan menuju Tuhan. Oleh karena itu, orang yang telah didiksa hendaknya menjalankan kewajiban rohani secara teratur. Tidak hanya itu, orang yang telah didiksa harus melaksanakan berbagai pantangan yang disebutkan dalam kitab suci Weda dan yang diperintahkan oleh guru kerohaniannya. Diksa hanya dapat terjadi apabila seorang murid bertemu langsung dengan guru kerohanian atau acaryanya. Dengan demikian, dia diterima langsung oleh guru kerohaniannya. Inilah yang disebut sebagai garis perguruan rohani atau parampara yang terus berlanjut. Faktanya, ilmu pengetahuan Weda diturunkan melalui garis-garis perguruan atau parampara ini. Karena itu, Hindu sesungguhnya tidak bisa lepas dari garis perguruan, apapun jenis ajaran yang seseorang pelajari. Apabila garis perguruan ini terputus, maka tidak akan ada peradaban Hindu. Kita bisa melihat bahwa ilmu kerohanian jenis apapun pasti dipelajari dari seorang guru kerohanian. Di Bali, kita mengenal istilah guru nabe, bahkan orang yang belajar ilmu hitam pun harus berguru. Di masa lalu, para dewa yang agung seperti Brahma, Caturkumara, dan para Prajapati juga berguru kepada para pendahulu mereka. Karena itu, sistem aguron-guron atau parampara ini adalah cara untuk mendapatkan pengetahuan Weda yang autentik. Seseorang yang mempelajari pengetahuan rohani namun tanpa berguru atau tanpa didiksa oleh pendahulunya, sesungguhnya tidak pernah bisa mendapatkan pengetahuan yang sejati. Ia hanya hidup dalam hayalan. Sobat Hindu Times, di dekat Pura Gowlawa, tepat di belakangnya ada sebuah bukit, dan 500 tahun yang lalu bukit ini dipenuhi oleh bunga-bunga yang indah. Uraian tentang bukit ini ditulis oleh Dangyang Nirartha dalam beberapa hasil karya beliau, dan saat ini saya tengah berada di bukit yang indah ini. Beberapa tahun telah berlalu, dan kabar kesaktian dan pengetahuan Dangyang Nirartha tersebar ke ibu kota Gelgel. Kini dari Mas hingga Gelgel bisa ditempuh hanya dalam waktu 1 jam melewati jalan utama provinsi atau jalan bypass. Namun 5 abad silam, wilayah Gelgel dan Mas dipisahkan oleh hutan lebat dan sungai-sungai besar. Jumlah penduduk Bali kala itu ditaksir tak lebih dari 1 juta orang. Mendengar bahwa seorang Brahmana terpelajar tinggal di desa Mas, Raja Bali kala itu, yakni Dalam Waturenggong, ingin mengundang Dangyang Nirartha ke istana Swecapura dan memberi beliau tempat tinggal di sana. Dalam Waturenggong pastinya telah paham betul akan situasi politik Jawa kala itu. Tatkala Dangyang Nirartha tiba di Bali melalui pantai Purancak, Pasuruan telah dikuasai Demak, dan invasi militer mereka telah merambah ke sepanjang pantai utara Jawa. Menurut kisah yang berkembang di masyarakat, pasukan Demak tidak bisa menyerang Bali karena kesaktian Dalam Waturenggong. Karena jatuhnya kekuasaan Majapahit ke tangan Demak yang beragama Islam, para Brahmana di tanah Jawa perlahan-lahan terdesak ke daerah pegunungan. Beberapa di antara mereka pergi ke Bali dan menetap. Dari keterangan Babad, rupanya peradaban Hindu masih bertahan di Jawa hingga sekurang-kurangnya abad ke-18, saat Muncan dan Blambangan dikuasai Demak. Bahkan menurut catatan Raffles dalam buku History of Java, di tahun 1815, masih banyak penduduk Jawa yang melakukan ritual Hindu walaupun mereka telah beralih agama. Dalam Waturenggong kemudian mengutus Kiai Penyerikan Dauh Bali Agung untuk menjemput Dangyang Nirartha ke Mas. Dari keterangan Babad, kita dapat menyimpulkan bahwa kata Kiai sesungguhnya telah ada sejak peradaban Hindu di Jawa dan Bali. Berangkat dengan kudanya, Kiai Penyerikan Dauh Bali Agung berangkat menyeberangi Sungai Melangit, Sungai Petanu, dan beberapa sungai besar lain hingga akhirnya tiba di desa Mas. Ternyata tujuannya menjemput Dangyang Nirartha dimanfaatkannya juga untuk belajar ilmu kerohanian dari sang Brahmana. Kiai Penyerikan Dauh Bali Agung bertanya berbagai macam hal mengenai tata cara kehidupan beragama. Setiap malam ia akan menemui Dangyang Nirartha untuk menimba ilmu,
Sampai-sampai ia lupa bahwa ia harus menjalankan tugas dari raja. Akhirnya, karena ketertarikannya pada ajaran-ajaran rohani, Kiai Panyarikan Dauh Bali Agung memohon karunia diksa dari Dangyang Nirarta. Singkat cerita, Dangyang Nirarta kemudian berangkat menuju Gelgel, diiringi oleh Kiai Panyarikan. Jika Anda berjalan kaki dari Mas hingga Gelgel, Anda akan sampai dalam waktu 1 hingga 2 hari. Mungkin kini dapat Anda bayangkan keterbatasan akses infrastruktur pada zaman itu. Setelah rombongan Dangyang Nirarta tiba di Gelgel, mereka mendapat kabar bahwa raja tidak sedang berada di istana. Raja dalam Watu Renggong tengah berada di Tanjung Padang, yang kini dikenal dengan nama Padang Bai. Nah Sobat Hindu Times, sekarang saya berada di Pura Penataran Agung di Desa Padang Bai, di tepi pantai Padang Bai. 500 tahun yang lalu, ketika dalam Watu Renggong mengundang Dangyang Nirarta untuk pergi ke Gelgel, Dangyang Nirarta menyetujui permintaan Dalem. Namun ketika Dangyang Nirarta pergi ke Gelgel, ternyata Dalem Watu Renggong tidak ada di istananya. Rupanya beliau sedang pergi tamasya ke daerah ini. Jadi rupanya daerah Padang Bai ini sejak zaman Watu Renggong dulu sudah merupakan tempat yang terkenal indahnya ya, Sobat Hindu Times. Dan ketika Dangyang Nirarta sampai ke sini, barulah beliau bertemu dengan Dalem. Dan beliau diberikan tempat peristirahatan di dekat Pura Silayukti, yaitu di Pasraman Empu Baradah dan Empu Kuturan yang tadi telah kita kunjungi. Dangyang Nirarta dengan diiringi Kiai Panyarikan Dauh Bali Agung menyusul rombongan raja ke Tanjung Padang. Kini dari Gelgel hingga Tanjung Padang bisa ditempuh dalam waktu 20 menit saja dengan menggunakan mobil. Di Tanjung Padang, Dangyang Nirarta disambut oleh Dalem Watu Renggong. Beliau disilakan beristirahat di Pasraman Empu Kuturan yang ada di puncak bukit yang landai. Kini tempat itu bernama Pura Silayukti. Di pura itu Anda bisa menemukan Pasraman Empu Kuturan dan Empu Baradah yang menjadi cikal bakal kaum Brahmana di Bali dari zaman ke zaman. Empu Kuturan juga adalah leluhur Dangyang Nirarta, demikian pula Empu Baradah. Masa hidup mereka terpaut 500 tahun lamanya, sama seperti jarak waktu antara kita dan masa Dangyang Nirarta. Kebanyakan dari kita hanya mengenal leluhur hingga 500 tahun yang lalu saja, namun kita sering kurang berminat mempelajari sejarah leluhur dari leluhur kita yang hidup jauh lebih lama. Karena itu kita hendaknya tidak mudah terprovokasi oleh perbedaan-perbedaan dalam strata sosial, karena siapa tahu 1000 tahun yang lalu, leluhur Anda ternyata sama dengan leluhur saya. Empu Kuturan memiliki seorang anak bernama Ratna Manggali. Ratna Manggali menikah dengan Empu Bahula, putra Empu Baradah. Dari pernikahan mereka, lahir Brahmana-Brahmana hebat dan terpelajar seperti Empu Tantular. Dari Empu Tantular, keturunan Brahmana di tanah Jawa menyebar di sepanjang abad ke-13 hingga 15. Dalam Watu Renggong pun sesungguhnya adalah seorang Brahmana, karena kakek buyut beliau, yakni Dalem Krishna Kepakisan, adalah seorang Brahmana yang ditugaskan menjadi raja. Inilah perbedaan antara caturwarna dan kasta. Dalam sistem kasta, orang tidak bisa berpindah kasta. Namun dalam caturwarna, seseorang bisa berubah dari Brahmana menjadi kesatria, tergantung bidang pekerjaan dan karakternya. Dengan demikian antara Dalem Watu Renggong dan Dangyang Nirarta sesungguhnya berasal dari garis keturunan Brahmana Jawa, sekitar 5 hingga 6 generasi sebelumnya. Anda dapat membuktikan hal ini apabila Anda membaca silsilah lebih banyak lagi. Setelah Dangyang Nirarta bertemu dengan Dalem Watu Renggong di Padang, Dalem Watu Renggong kemudian menyampaikan permintaan maafnya karena tidak dapat menyambut Dangyang Nirarta di istana. Kemudian mereka berdua diiringi oleh Bendesa Manikmas dan juga para patih dan pejabat tinggi kerajaan. Mereka kembali ke Gelgel melalui Tukat Unda atau Sungai Unda yang ada di belakang saya ini. Sekarang di sini menjadi tempat wisata yang lumayan terkenal di Kabupaten Kelungkung. Dan ketika Dangyang Nirarta bersama Dalem Watu Renggong dan para rombongan tiba di sisi timur Sungai Unda, ternyata sungai ini sedang banjir, Sobat Hindu Times, pada saat itu. Kemudian Dangyang Nirarta mengajari sebuah mantra kepada Dalem Watu Renggong yang bisa menyurutkan air sungai. Kemudian dengan menggunakan cemetinya, Dalem Watu Renggong akhirnya merapalkan mantra tersebut dan air Sungai Unda tiba-tiba menjadi surut dan mereka bisa melanjutkan perjalanan ke ibu kota Gelgel
yang berada sekitar 2 km di sebelah barat sungai ini. Tatkala Dang Yang Nirarta bersama Dalam Watu Renggong akan kembali ke Gelgel, mereka melintasi Sungai Unda yang mengalir di timur kota Semarapura kini. Saat itu Sungai Unda sedang banjir. Dang Yang Nirarta kemudian membisiki Dalam Watu Renggong sebuah mantra yang bisa menyurutkan banjir. Sambil mengibas-ngibaskan cemetinya, Dalam Watu Renggong mengucapkan mantra itu, dan seketika banjir bandang di Sungai Unda itu surut. Di ibu kota Gelgel, Dang Yang Nirarta disambut di keraton dan beristirahat selama beberapa lama di samping keraton. Tempat beliau beristirahat ini kini dikenal dengan nama Pura Taman Bagenda. Letak pura ini persis di sebelah Merajaan Agung Puri Gelgel, di sebelah utara Pura Dasar Buwana Gelgel. Saat ini saya tengah berada di Pura Taman Bagenda, di sebelah barat Puri Swecapura di Gelgel, yaitu puri tempat Dalam Watu Renggong dulu berstana. Dan ketika Dalam Watu Renggong bersama Dang Yang Nirarta datang dari Sungai Unda tadi, maka beliau dipersilakan untuk beristirahat di tempat ini. Kemudian beliau dibuatkan pasraman di daerah Kamasan, dan tempat ini pada akhirnya menjadi tempat pertemuan para pendeta atau para sulinggih pada zaman itu. Dalam Watu Renggong kemudian memberi persembahan kepada Dang Yang Nirarta berupa sebidang tanah di wilayah Kamasan. Di sana, Dang Yang Nirarta membangun pasraman untuk beliau dan juga putra-putri beliau. Tatkala Anda memasuki wilayah Kamasan, Anda akan melewati Pura Puseh Katiagan yang juga dikenal sebagai Pura Puseh Brahmana. Di tempat inilah dahulu letak pasraman Dang Yang Nirarta. Pura Puseh Katiagan, yaitu tempat ini yang adalah pasraman dari Dang Yang Nirarta tatkala beliau berada di Gelgel selama beberapa tahun. Disinilah Dang Yang Nirarta diberikan tempat oleh Dalam Watu Renggong ketika beliau menjadi Purohita Kerajaan Bali pada abad ke-16. Sekitaran awal abad ke-16 ya Sobat Hindu Times. Dan Pura Puseh Katiagan ini, kalau kita lihat dari namanya, itu Katiagan, itu berasal dari kata Sanskerta tiaga yang artinya pengendalian diri atau pertapaan. Jadi salah satu ciri orang suci adalah senantiasa melakukan pertapaan dan pengekangan diri. Tampaknya 500 tahun yang lalu, tempat ini menjadi tempat pertapaan dan sekaligus pasraman dari Dang Yang Nirarta. Dan di sini beliau melaksanakan berbagai jenis pertapaan dan berbagai jenis pemujaan. Sangat senang sekali dan sangat bangga sekali saya bisa tampil di sini dan melaksanakan persembahyangan bersama. Tak hanya di Puseh Katiagan, Dang Yang Nirarta juga memiliki pasraman di Banjarsiku, Kamasan. Pasraman ini kini dikenal sebagai Pura Griya Giri Taksu Dwijendra. Sobat Hindu Times, ini adalah Pura Griya Giri Taksu Dwijendra, yang adalah griya atau tempat tinggal Dang Yang Nirarta ketika beliau berada di Gelgel. Dan tampaknya ketika beliau berada di Gelgel selama bertahun-tahun menjadi purohita kerajaan, beliau memiliki banyak putra dan putra-putra beliau menyebar ke seluruh Bali. Ada yang di Gianyar, kemudian ada yang di daerah Klungkung, Karangasem, dan sebagainya. Sementara itu beliau sendiri menurut cerita rakyat tinggal di tempat ini, dan juga di pasraman yang tadi kita kunjungi di Pura Katiagan, beliau juga dikabarkan pernah berdiam di sana. Nah, sumber-sumber rujukan dalam live report kali ini ada dari Babad dan kemudian ada dari cerita-cerita masyarakat setempat. Jadi, masalah kepercayaan kembali lagi kepada Anda. Masa-masa saat Dang Yang Nirarta berada di Gelgel adalah masa kejayaan kerajaan Bali kala itu. Tatkala ada sinergi antara pemerintah dan orang-orang suci, maka pemerintahan menjadi suci. Apabila watak raja mengikuti watak orang suci, maka kepemimpinannya akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Raja atau pemimpin adalah wakil Tuhan di muka bumi, dan pemimpin yang senantiasa menghormati orang suci akan diberkati oleh Tuhan. Lama-kelamaan, timbul keinginan Dalam Watu Renggong untuk memohon karunia diksa dari Dang Yang Nirarta. Namun Dalam merasa agak canggung karena Bendesa Mas dan Kiai Penyarikan Dauh Bali Agung yang adalah bawahan-bawahannya ternyata sudah terlebih dahulu mendapatkan diksa
Namun Dangyang Nirarta meyakinkannya bahwa pengetahuan rohani bersifat mutlak dan tidak mengenal tinggi rendah. Walaupun kedua bawahan dalam Watu Renggong telah didiksa terlebih dahulu, itu bukan berarti dalam Watu Renggong mendapatkan sisa. Berkat nasihat Dangyang Nirarta, dalam Watu Renggong akhirnya menerima karunia diksa. Di masa Gel-Gel ini pula, terjadi peristiwa penting di Besaki. Saat upacara besar tengah berlangsung di Pura Agung Besaki, dalam Watu Renggong melakukan kesalahan kepada seorang Brahmana yang datang dari Jawa. Akibatnya, Brahmana itu mengeluarkan kutukan agar upacara yang dilakukannya gagal dan Bali tertimpa kemalangan. Dalam Watu Renggong kemudian memohon ampunan di kaki Brahmana itu. Dalam kemudian memberinya wilayah kekuasaan di Sidakarya, di Denpasar Selatan kini. Brahmana itu kemudian dikenal sebagai Brahmana Sidakarya atau Dalem Sidakarya. Sobat Hindu Times, ini adalah pura Dalem Gandamayu yang berlokasi di Takmung, Kabupaten Kelungkung. Salah satu pura yang dibangun oleh Dangyang Dwijendra atau Dangyang Nirarta tatkala beliau berada di Gel-Gel. Sesungguhnya pura Gandamayu ini ada di Majapahit di Jawa, namun kemudian dibuatlah perwakilan pura yang ada di Gel-Gel. Seperti yang kita lihat di belakang saya. Perjalanan Dangyang Nirarta tidak berakhir sampai di sini. Dalam live report selanjutnya, kita akan mengikuti jejak Dharma Yatra beliau berkeliling ke berbagai tempat penting di Pulau Bali, bahkan hingga Lombok dan Sumbawa. Ikuti terus live report Hindu Times dalam rangka mendokumentasikan riwayat para leluhur Hindu di Nusantara. Dukungan Anda sangat berarti untuk kiprah dan penelitian kami lebih lanjut. Sampai jumpa dalam petualangan live report Hindu Times selanjutnya. Om Santi 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 Om.